Jakarta shines with dreams so bright. Wabarakatuh. Kayaknya agak Kurang semangat ya Bang Abror ya. Ini memang jam-jam rawan ya. Jam-jam rawan, Hujan ya kan sore. Biar semangat kasih pantun dulu kali Kasih Bang pantun Abror dulu ya. nih. Kasih pantun dulu. Sebagai semacam hadiah awal atas kehadiran teman-teman ibu bapak sekalian, saya mau pantun, izin dulu ya. Oke, dibantu bilang cakep ya Bapak Ibu ya. Ikan sepat, ikan tengiri. Cakep. Salamnya kurang semangat, kita ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Iya. luar biasa. Boleh tepuk tangan tepuk untuk kita tangan untuk semua. kita semuanya, luar Itu biasa dia. ya. Selamat sore Bapak Ibu dan juga teman-teman. Selamat datang kembali di sesi kedua pada kali ini ya. Di sore hari ini, tak kenal maka tak sayang. Betul. Bang Abror ya. Ya. Jadi kita mau perkenalin diri dulu ya di sore hari ini. Saya juga mau pakai pantun, Bapak Ibu nggak mau kalah ya. Dibantu untuk bilang cakep gitu ya. Oke, jalan-jalan ke Kodoya. Cakep, Pulangnya mampir ke Kebayoran Lama. cakep. Bersama kami Abror dan juga Anya siap memeriahkan Jakarta Future Festival 2025. Luar biasa sekali biasa. ya. Hari ini di sore hari ini kalau misalkan tadi di siang hari kita sudah ada sesi talk show pertama ya Bang Abror ya. Betul. Banyak sekali insight yang bisa kita pelajari. Tapi kalau izin menyambungkan di future stage kita pada sore hari ini. Tadi pertama udah ngebahas tentang investasi. Betul, investasi ya tadi siang ya. Bagaimana pemerintah Provinsi DKI Jakarta kemudian juga mengundang keterlibatan dari pemuda, masyarakat untuk membangun Jakarta, memberikan Betul. inovasi. Hari ini kita akan dorong lebih jauh lagi Nonanya. Dorong lebih jauh lagi Iya. ya. Jadi di sesi kedua kali ini kita akan bahas mengenai enhancing our product become global, Bar Abro. Boleh tepuk tangan dulu. Ya, jadinya di sesi kedua ini pastinya tema ini sangat dekat dengan para pelaku UMKM, startup dan juga brand lokal. Ada itu. Dan tentunya ekonomi kreatif ada di sana semua ya. Boleh gak kita coba minta tepuk tangannya buat teman-teman ibu bapak sekalian yang adalah pelaku UMKM ataupun juga brand lokal. Boleh minta tepuk tangannya? Jadi hampir semua kayaknya ya, tambah excited ya buat sesi kali ini ya. Dan juga pastinya kita akan bicara tentang scale up nih Bang Fabio ya. Tentang bagaimana produk lokal bisa berdiri sejajar dengan brand global tanpa kehilangan identitasnya. Betul, karena kita tahu produk-produk kita yaitu sangat luar biasa, punya identitas yang kuat. Tapi kemudian bagaimana kita bareng-bareng nih untuk bisa ada di setara di panggung global Naya. Pastinya ya. Nah, tanpa berlama-lama lagi, setelah ini kita akan mulai sesi talk show-nya. Tapi Bang Abror dan juga teman-teman ya, pastinya sesi kali ini akan dipandu oleh seseorang moderator yang luar biasa sekali ya. Biar makin seru nih nanti pembahasannya. Yang mana akan dipandu oleh Ibu Tona Hutauruk, Kepala Unit Pengelola Jakarta Investment Center DBMPTS Pemprovinsi DKI Jakarta. Kepada Ibu Tona kami persilakan untuk bergabung ke atas panggung. Udah berikan pulse dan apresiasi aktor ya. Terima kasih ya mas introduction-nya. Halo, selamat sore Bapak Ibu sekalian, teman-teman. Kurang keras kayaknya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Terima kasih atas kehadiran teman-teman yang sudah bersedia menunggu di sesi kali ini. Telat sedikit, nggak apa-apa ya. Dan karena telat sedikit, maka selesai pun akan kita stretch out sedikit. Dan perkenalkan, nama saya Tona Hutauruk, silahkan manggil saya Tona, saya akan menjadi moderator Anda pada sesi hari ini. Sedikit ya, memberikan konteks, jadi Jakarta Future Festival 2025 merupakan momentum perayaan kolaboratif kota yang dirancang sebagai ruang ekspresi, eksplorasi, dan ideasi lintas sektor. Dalam menyambut 3 momentum strategis Jakarta. Ada yang bisa tahu 3 momentum strategis itu apa saja? Yang pertama adalah penyusunan rancangan EPJMD atau Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2025-2029. Itu yang pertama ya. Kedua adalah perayaan menuju 500 tahun Kota Jakarta
Dan yang terakhir tentunya mewujudkan sisi Jakarta sebagai top 20 global city. Tepuk tangannya dong. Nah, kan disebutkan oleh MC bahwa temanya adalah enhancing our product to become global sebagai bentuk informasi yang transparan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah, dalam mewujudkan pengembangan sektor ekonomi kreatif Jakarta. Hari ini teman-teman kita akan mendapatkan banyak insight melalui diskusi bersama Ibu. Beliau tidak mau dipanggil Ibu, jadi saya panggil kakak kali ya. Mohon nih, pas ya kakak kayaknya ya. Kakak Ai Numan, Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Silakan Ibu. Silakan Ibu. Jadi Kak Airin ini mengawali karirnya di sektor perbankan sebagai Associate Director di Standard Chartered Bank, bertugas di Dubai, Singapura, dan India. Tapi sebelumnya kayaknya pernah buka penyiar ya, Bu? Iya dong. Penyiar, terus apa lagi? Barista? Kalau barista Bu Vero. Oke. Nah, pengalaman ini membekali beliau dengan pemahaman yang mendalam tentang keuangan global, deal structuring, dan manajemen keuangan. Selanjutnya, Kakak Airin juga pernah menjabat sebagai Managing Partner di Disturbing Nusantara Capital. Dan disitulah terjadinya mendorong investasi di sektor ekonomi kreatif, khususnya gaming gitu ya. Investasinya berbagai negara seperti Singapura, Filipina, Korea Selatan, dan Kanada dengan Indonesia. Nah, ini yang mengatakan Kak Airin menciptakan WGG. Teman-teman tahu nggak bahwa itu dibilangnya WGG? Saya soalnya juga akhirnya baru mengenal juga bahwa si gaming jadi W3GG ini disebutnya WGG, salah satu ekosistem gaming terkemuka di Asia Tenggara. Nah, ini yang paling saya suka. Ternyata tidak hanya visioner, Kak Airin juga dikenal sebagai pribadi yang menjunjung tinggi. Ada 3 value yang beliau pegang. Yang pertama freedom, yang kedua happiness, dan yang terakhir adalah oneness. Bayangkan tuh, jadi freedom, happiness, oneness yang dipegang oleh wanita luar biasa di sebelah saya ini. Mohon tepuk tangan lagi. Lu berasa dikupas motis. Oke, kalau gitu nih, without further ado langsung aja masuk ya. Kalau gitu boleh kita mulai chatting-chattingnya. Jadi hari ini ternyata modelnya chatting Kak. Nggak paparan banget gitu. Opininya warna kita pakai ini berarti. Nah itu dia. Langsung pesan sponsor masuk. Jadi mungkin boleh di 30 menit pertama kita akan ngobrol, lalu nanti mungkin 20 menit berikutnya kita coba minta pertanyaan dari teman-teman sekalian dan terakhir kita wrap up closingnya. Nanti mohon diingetin ya saya kalau udah 30 menit ya. Oke. Nah, kita mulai pertanyaan lucu dulu ya. Jadi ada pertanyaan gini, kemarin dapat titipan. Kalau misalnya Jakarta itu superhero, kalau Jakarta itu superhero dan dia punya sisi atau punya misi sebenarnya. Punya misi mau menjadi kota global. It's the mission. Nah, superpower si Jakarta itu apa sih? Adalah bisa menuntaskan misinya. Terus musuh bebuyutannya siapa ya kira-kira? Dan jurus yang paling dimiliki Jakarta sebagai superhero itu, kalau Kak Airin kira-kira apa? Jadi pertanyaannya 3 ya. Pertama, kalau superpower yang harus Jakarta miliki, bukan harus dimiliki. Kalau harus berarti kita nggak punya. Kalau memiliki berarti kita punya. Satu yang Jakarta miliki adalah hati yang sangat amat besar, terbuka lebar untuk kolaborasi dengan siapapun juga. Misalkan lihat hari ini Ibu Atika, Bapeda, mamanya Jakarta duduk di sana. Hatinya sangat besar sekali kolaborasi dengan siapapun juga dan nggak eksklusif bahwa ini hanya boleh Jakarta loh ya. Wajib hanya Jakarta. Tapi di hati beliau, meskipun beliau adalah mamanya Jakarta, adalah merah putih. Jadi ini manifestasi sih bisa terlihat kan. Di JFF ini banyak sekali kolaborasi antar daerah. Jakarta sebagai anchornya. Di depan tadi kita baru aja lari-lari dari ketemu dengan mobilnya dari Mandalika. Jauh di sebelah kanan dari magnet kita. Kita bawa juga ke Jakarta. Lalu tadi pas waktu kita ngobrol juga ada yang berusaha bambu teks dari Kalimantan. Jadi ini Jakarta memiliki hati yang seluas samudera. Dan dengan kesucian hati tersebut, ini merupakan daya tarik yang luar biasa karena tidak semua orang memiliki hal tersebut. Dan Jakarta tidak transaksional.
Oke, iya bener sih, baru mah juga bahwa itu sebenarnya merupakan satu kelebihan yang gak semuanya punya, dan memang itulah daya ukit yang Jakarta punya supaya dia bisa jadi berdaya bahkan becoming global gitu ya. Betul sekali. Sekarang kita pada Ivory, kenapa sih bikin kita kangen dengan Indonesia ya? Karena dari senyum sama mata itu nggak bisa nipu. Kalau kita dilayani, kita senyum gitu kan, halo. Bisa tahu yang fake smile sama yang real smile. Ya. Kalau dari Jakarta, kosmopolitan ya kota Jakarta kita ini, artinya itu masih jernih. Oke. Tapi kenapa becoming inclusive dan willing to collaborate itu menjadi suatu superpower yang memang diperlukan sebenarnya bagi sebuah kota? Di saat yang sekarang ini banyak sekali dunia yang mengkotak-kotakkan ya. Jadi dunia sekarang sedang tidak baik-baik karena ketakutan. Makanya mengkotak-kotakkan bahwa ini tempatnya aku loh. Itu adalah tempatnya aku. Jadi very territorial ya. Sedangkan Jakarta very open for collaboration, very open for everyone who wants to come in. Just do not take my family and friends for granted. Then you'll have trouble. Iya. Dan si kolaborasi itu berarti antara pemerintah dengan yang bukan pemerintah lokal atau kota, provinsi dengan pusat, bisa juga urban to urban di luar negeri. Jadi benar-benar cair semuanya ya sebenarnya, Boy. Semua makhluk hidup yang ada di sini, di dunia ini, sepertinya Jakarta bisa menjadi hub dari dunia. Kalau mau cita-cita, kalau mau kata buat Tika, gantunglah setinggi-tinggi langit. Dan ini Jakarta adalah, it's not only an Asian hub, tapi it's a world hub for collaborations and opportunities to happen. Asik. Tepuk tangan kali ya, tolong ya. Nah, kalau musuh kebubuyutan tadi kita siapa ya? Musuh kebubuyutan itu sebenarnya nggak harus pihak ya, tapi bisa juga kayak suatu persepsi misalnya yang kita anggap itu menghalangi kita sendiri. Bagaimana menurut pendapat Ibu? Kita sendiri. Justru diri kita sendiri kadang-kadang adalah si musuh itu ya. Kenapa? Karena kita itu sangat minder kata-kata. Kalau misalnya nih dipuji kan, wah kamu itu cantik banget, itu masak sih? Kita langsung gitu ya. Nah itu skip banget kan. Nah satu itu kita nggak terlalu siap untuk stand into the light. Bukan karena kemampuan kita kurang, tapi karena kita dari kecil selalu diajarin untuk menjadi seorang yang humble. Tapi perlu diingat, kalau suara kita itu bisa dan wajib didengar oleh seluruh dunia. Your voice is worthy to be heard. It's time for us to step into the light. Humble-nya tetap harus, supaya kita nggak jadi sombong. Right? Itu hurdle yang pertama. Kedua, kita kadang minder. Mindernya tuh, aduh siapalah saya. Saya bisa untuk perubahan. Satu orang yang ngomong kayak gitu. Tapi kalau kebayang gak sih, kalau satu-satu, kalau tiwaran lampu ya, setiap lampu kita nyalain satu persatu. Terang jaga. Dan karena Anda sekali yang merupakan satu lampu kecil itu. Yuk kita nyalain bareng-bareng. Keren banget tuh sampai agak speechless sebenarnya saya dengar. Nah, cuman sebenarnya ini boleh nggak? Saya agak mudah-mudahan Kakak Irin tidak tersinggung. Tapi with all the wisdom that you have just said, gitu ya, where does this come from? I mean, usianya relatif muda, lebih muda dari saya, jelas. Tapi ternyata with all the wisdom gitu ya, I'm astonished by your answer gitu. Tapi where does this come from? This come from the universe because the moment kita kan, ya kita namanya kita connect to the universe, right? Let me ask you a question deh. Kapan terakhir nanya ke diri sendiri, how are you doing? From last week. Last week, that's good. Emang banyak sekali yang lupa menanyakan hal tersebut. Pada saat kita bertanya kepada diri kita, we are in touch with ourselves, but we are also in touch with the greater power. So for me, the wisdom is not mine. I am not a wise person. But the wisdom comes from the universe yang memberikan wisdom yang ada di kita. Seperti yang sudah diajarkan oleh orang tua dan mungkin dari kepercayaan kita masing-masing ya. Bahwa apa yang kita punya ini semuanya tidak kekal. Apa yang kita punya ini adalah sebuah titipan. Maka dengan mengingat hal tersebut kita mengesahkan ego pribadi. Karena yang kita jalanin adalah misi yang diberikan, misi kehidupan. Kehidupan, betul. Dan itu Ibu benar-benar embrace that di sehari-hari baik di kantor sebagai pimpinan. Ini saja dari message sedikit dari topik ekonomi kreatifnya ya. Tapi kan ini start supaya kita bisa lebih paham bagaimana sih cara Kak Irin ini memandang dunia, nilai apa gitu ya. Maksud saya itu diterapkan dan di embrace dalam kehidupan sehari-hari di kantor sebagai pimpinan.
kita coba. Saya juga manusia biasa seperti semua, kalau di belak itu flesh and blood still a humans kan. Jadi pasti kalau nama manusia ada naik ada turunnya, pasti ada emosinya, ada gejolak tersebut. Cuman pada akhir hari selalu bertanya and review, what have I done, what could I do better tomorrow. Touch point itu yang membantu sih, jadi setiap hari selalu mencoba untuk menerapkan hal tersebut. Oke, nah kalau misalnya kayak gitu ya Kak, saya kan kemarin sempat dengar di podcastnya Kak Irin sama beberapa teman-teman yang lain. Saya tuh sebenarnya agak penasaran, waktu itu di situ Kak Irin tuh bilang, ketika saya dari Standard Chartered, habis itu terus mau ngapain ya? Kemudian terus ada network lah ya dari Presiden University, terus ada investor Cina, terus offer si game itu. Nah, Kak sendiri kan bukan gamer sebenarnya ya, bukan hardcore gamer gitu kan ya. Tapi kemudian berani mengambil chance untuk kayak this is the right thing, bisa saya kembangkan. Nah, radar apa yang dipunyai ketika mengambil keputusan tersebut? Karena gini, saya kan kebetulan saya di Jakarta Investment Center. Waktu itu ada investor Cina juga datang ke kita menawarkan dia mau bikin ekosistem gaming, sustainable dan sebagainya. Terus saya agak kebingungan karena apa? Jakarta mungkin sekarang masih agak lebih yang infrastruktur, kemudian fasilitas panggung kita itu masih merapihkan hal-hal seperti itu. Mungkin ekonomi kreatif, waktu itu kita ada channelingnya kemana. Nah, di konteks Kak Irin itu apa radar yang membuat bahwa this is the right thing, dan ternyata memang memang bisa gitu. Dan mungkin bisa diajarkan juga ke kita, di sini banyak pemerintah juga, PNS muda, insting atau analisis apa gitu yang harus kita punya ketika mengambil langkah-langkah atau ada offeringnya dalam conventional cake. Satu, kompasnya adalah hati. Kedua, remember this, when you analyze too much, you become paralyzed. Dan kalau kita ngomongin menarik PNS dan ASN, satu pesan aja, jangan ngomong dengan status ASN dan PSN tersebut. Jangan kita ngomong dengan itu PNS tersebut. Kenapa? Karena status itu tidak seharusnya mengkotak-kotakkan kita sebagai kita harusnya begini. Kita mau jadi manusia yang unik atau mau jadi manusia pabrikan, itu adalah pilihan kita, bukan dari title apa yang ada di kita. Dan dengan posisinya di dalam government sebagai ASN, sebagai PNS, you are the chosen ones. Your voice, you are the chosen one regardless circumstances di kantor seperti apa, the kondisi birokrasi seperti apa. Remember first, you are the chosen ones. Kedua, remember to step up gitu. Have the courage to step up, tapi at the same time also have the humility in your heart. Untuk, aku masih perlu belajar, tapi kalau saya merasa benar, saya akan bertanya sampai saya mengerti. Kenapa saya dikatakan ini salah, tapi dengan sopan, right? Dan dengan begitu, baru sebagai negara kita bisa maju. Pada saat, kalau saya balik lagi, pada saat itu, setelah selesai dari banking job is a really good job, right? And it pays a lot. Tapi pada saat itu I'm melihat, does it buy me happiness? Probably not. And at that time, umurnya waktu itu baru menginjak 30 tahun. Ya, pas dari banking. Saya nanya pertanyaan saya ke diri satu. Apakah saya mau menjadi sebuah sebuah skrup di dalam sebuah mesin? Atau saya mau menjadi inovator yang bikin mesin tersebut dan memberikan dampak kepada dunia? I think I wanna do the second one. Semua orang pasti pengennya melakukan hal yang kedua kan, waktu itu lost gitu. So what did I do? I as a banker, aku siapin tabungan setahun untuk I'm a breadwinner for the family. Make sure that the families are taken care of for the next 1 year. And I left. I submit my resignation, itu nggak tahu mau ngerjain apa tuh. Just have the faith that something will come. Pada saat games itu datang, waktu itu berada e-sports, nggak ada Mobile Legends sama sekali. Dan stigma mengenai games itu sangat parah. But I just make on trip to China Joy. China Joy itu sebuah konvensi terbesar sampai saat ini. Mungkin teman-teman belum pernah dengar kita karena market domestiknya aja sudah besar sekali. Pas saya ke China Joy, mata saya melek. This is a fusion. China at that time, ingat ya, belum ada Mobile Legends. Pengemisnya aja udah pakai QR code. Terus di China ada pakai Garot, kita kan belum tahu Mobile Legends ya. Secara kita belum naik Mobile Legends pada saat itu. Jadi saya pas ngeliat sana, saya cari teman-teman saya, I want to know how you live up di sini. Ditunjuk it is indeed the future.
So I'm like, you know what? Let's do this. What's the worst that could happen? You lose the money, you lose time, but you learn something. That is what life is all about, right? So you kind of took the chance actually at that time. Yeah, this position also, right? I was never in government. Jadi if kalau misal ini loh, kalau sesuatu ada di depan kita, disuguhin di depan kita, baik kesempatan ataupun challenges, ya ada yang namanya coincidence. Yang bisa kita kontrol adalah sikap kita terhadap ini. Do we want to take it positively or do we want to take it negatively? Kalau ini adalah sebuah obstacles, aku dapat sebagai sebuah game challenge on, right? Dimana kita bisa yakin lah apapun juga yang diberikan, kita bisa belajar sesuatu dari itu. Pas kita didekatkan berkah, ada nanya lagi, ini titipannya buat apa? What do I need to do? What do I need to create impact supaya bisa impact the people around us? Because there's always two sides of the coins. So apapun juga, just have the gratitude heart to say, I think that's the beginning. Oke. Nah, kalau terkait si gamenya sendiri, ada waktu itu yang ada, maksud saya yang menarik waktu itu di pandangan ibu saat itu adalah si game ini ya yang ditawarkan. Nah, bagaimana tuh analisisnya? Karena tadi background ibu juga tidak terlalu benar-benar yang religiously a gamer gitu. Tapi kenapa bisa percaya atau meyakini bahwa kayaknya this could be something nih? I didn't know. Oh, you didn't? I didn't know. What I did was I went to China Joy. The market is big, the potential is big. Indonesia belum mulai. And I spoke to a few game developers di Indonesia. Okay. Game developers di Indonesia itu luar biasa passionate dan amazing itu. Bukan hanya gamer, tapi game developers yang pada saat di sana pertama punya mimpi tapi tidak pernah didukung sama sekali. Jangankan investments, didukung orang tua aja kadas gitu. Betul. That ability of the hearts and that passion and that willingness to do whatever it takes to make sure the dream can come true. Karena pada saat itu susah banget loh. Saya mau jadi game developer. Terus dikeluarin dari kakak kan. Tapi tetap jalan terus. Itu namanya apa? Itu grit dari sebuah entrepreneurs. GRIT, grit, ketahanan kan. Itu kayak balon yang ada di pasar malam tuh. Di point terus berdiri lagi. Oke. Itu adalah game developers. Itu adalah industri game Indonesia. Pas saya ngeliat itu, wah ini di point-pointnya juga kuat nih. Yuk, let's play. Iya, iya. Dan ternyata masih di topik game ya. Banyak perintilan yang ternyata orang siapapun bisa making money out of those game thing ya, kayak dia bikin filter atau bikinin aksesorisnya gitu-gitu terus kemudian dijual dan seterusnya. Itu banyak banget ya ternyata perintilannya. Saya karena mau wawancari Kak Airit akhirnya malah jadi baru belajar kayak gitu. Jadi dari satu sektor itu perintilan-perintilan yang mungkin tidak terlalu susah yang bukan rocket science itu bisa banyak banget berkembang dan dimanfaatin sama teman-teman yang ramai gitu ya. Betul sekali. Jadi kalau teman-teman belum ke creative market, silakan ke creative market. Itu ada lebih dari 10 kreator non gaming ya, yang ada IP-nya, kartun-kartunnya. Yang contohnya seperti ini nih. Ini Aku Malu, ini namanya Argus, ini dari pete hijau bentuknya. Karena aku suka nempel-nempel gini-ginian dan it's pretty good lah Indonesia. Jadi ada stickersnya, kemudian di depan urut angga diagram itu ada mobil balap dari Radikal, Seklia sama Max Dekal, di mana itu bisa terlihat ilustrator Indonesia yang penting. Temanya adalah Jakarta Future Festival. Kalau tinggal di Cipete itu ada acara namanya Panca Fest, itu modif mobil sama modif motor, itu suku IT lokal termasuk yang games kita taruh di sana. Kalau nggak bisa kesana sini atau bayi yang lagi online nih, hari Senin harusnya sudah masuk di Tamrin Night. Di sana bisa lihat kolaborasi yang terjadi. Nah, kalau kita ngomongin soal games ya, mungkin semua orang masih tahu Pokemon kan? Pokemon sih bukan ya. Pokemon dan do you know more than 50% of their revenues come from merchandise? Oh, oke. Justru merchandise-nya itu ya. Dan itu peluang banget kok sebenarnya buat teman-teman sendiri ya. Dan itu memang salah satu dari I don't know, itu multiplying dari ekonomi kreatif or it's the economic creative itself? Itu multiplier dari IP. Oh, multiplier dari IP. Oh, jadi supaya nggak bingung, intellectual property itu ada dalam bentuk kartun, karakter, ada dalam bentuk brands. Itu adalah hak ciptanya kan. Nah,
IP itu kanvasnya di mana? Ada kanvasnya film, ada kanvasnya games, ada kanvasnya komik, ada bermacam-macam. Yang 3 itu salah satu yang besar kan. Nah setelah ini populer, jadi IP itu jangan salah, saya gambar apapun itu IP harus mahal. No, we have to build the values. How do you build the values? Gambarlah lewat kanvas-kanvas yang ada yang tadi saya sebutkan. Kalau nggak bisa bikin kanvasnya di mana? Kolaborasi, right? Nah dari sana kalau sudah quite famous, bagaimana you retain it? Di stretch out dengan merchandising. Kalau nggak merchandising, stiker. Merchandising itu stickers, baju, sneakers. Nggak bisa bikin sneakers, kolaborasi dengan brand sneakers. Ini brand sneakers Indonesia namanya Ortus 8, right? Dan ini banyak loh kolaborasi-kolaborasi yang bisa dilakukan oleh teman-teman supaya fokus saja. Misalnya teman-teman fokus dibikin create sebuah IP yang kayak Agus itu ya. Nah, tapi saya pengen bikin baju nih supaya bisa mendunia. Kolaborasi apa siapa? Cari aja brand-brand yang mau kolaborasi dengan teman-teman. Kalau nasional tuh nasional ini lebih mudah. Kalau mau ke internasional, you have to create the story lewat your social media. Bisa melewatkan LAN, bisa lewat digital comics. Digital comics yang bisa dijual contohnya ke webtoons. So we have to think about ini kita baru ngomongin internet loh ya. Kita belum ngomongin yang namanya blockchain loh ya. Right? So blockchain is coming, but right now forget about it first. Kalau misalnya belum masuk ke era digital, yuk kita masuk ke era digital dulu. Karena dengan kolaborasi, sekarang ini asasnya semuanya kolaborasi, kita bisa bergandeng tangan untuk maju. Contoh konkret, teman-teman punya satu IP, punya 100.000 users. Kolaborasi misalnya dengan brand sepatu lokal. Brand sepatu lokalnya ini punya followers 100.000 juga. Your total eyeballs kalau kalian berkolaborasi itu 200.000 eyeballs di Instagram. Right. Kenapa mau jalan sendiri? Betul sih. Tapi teman-teman pada tahu nggak tentang konsep ini untuk berkolaborasi? Tahu ya? Ternyata ya. Oh saya tahu, saya ingat Mbak yang ini tahu karena kemarin di sesi yang kemarin beliau menanyakan tentang ekonomi kreatif juga nih. Iya kan? Oh berarti tahu. Tapi yang lain pada tahu nggak? Makanya ada hari ini ya, hal-hal seperti ini membuka mata banget dan saya jadi penasaran juga. Kalau misalnya dalam konteks pemerintah gitu, apa yang bisa dilakukan di level kami lah ya, saya bilang pemerintah kota, pemerintah provinsi mungkin bukan Jakarta saja, yang sinergis dengan yang dilakukan oleh level pusat, supaya kita bisa nyambung tektoknya gitu. Setahu saya kita di Jakarta mungkin kalau misalnya ngomongin ekonomi kreatif Kak, lebih concern kita bikin yang namanya kerajinan, kita punya usaha UMKM makanan, keripik. Tapi rasanya kalau di konteks yang seperti itu, gaming, kemudian apalagi sampai IP, rasanya mungkin kita belum gitu. Nah apa sih yang sebenarnya kalau misalnya, bukan mengkotak-kotakan, tapi sebenarnya apa yang porsinya pemerintah provinsi atau pemerintah kota bisa, karena kan kami sebenarnya punya kelebihan kita dekat dengan masyarakat langsung dibandingkan misalnya yang national government. Nah apa tuh kelebihannya dan gimana kita bisa sinergis? Banyak sekali. Nah ayo ini saatnya wishlistku keluarin kan. Pertama membantu menjawab pertanyaan dari masyarakat. Tadi yang saya katakan bisa kolaborasi, bisa ini, bisa itu loh. Biasanya respon yang akan didapatkan, ya kamu bisa, kamu kan kenal punya channel ini, punya itu, kan kamu wamen gitu toh. Ya pastilah kenal semuanya. Oke, tapi ya minimal kasih tahu lah who you are, what you are, and you are ready or not to go to the next level. If you are, itu floodgate dibuka kok. Pada saat floodgate-nya dibuka, apakah siap atau enggak. Jadi secara kontekstual itu kita ada yang namanya Aircraft Hunt. Aircraft Hunt, hunt.aircraft.go.id itu tempat di mana teman-teman yang punya brands, punya kuliner, punya kriya, punya fashion brands itu bisa masuk ke dalam, create akun sendiri dan nge-upload portfolionya masing-masing. Kenapa? Kalau Bu Vero belanja, tadi dia baru belanja banyak, saya mau belanja aja disapu bersih sama dia pasti ke aku nanya, aku mau beli sepatu dong, sepatu yang kamu kemarin tuh pakai yang mana ya? Aku tiap hari pakai sepatu kan. Nah nanya kayak gitu, kan bingung. Jadi sekarang aku bisa langsung silakan ke Aircraft Hunt untuk mau nyari sepatu shopping, tinggal nge-link langsung ke Shopee ya toh. Momen-momen yang lain juga begitu. Makanya Aircraft Hunt ini adalah effort Aircraft untuk mengumpulkan semua pejuang-pejuang aircraft menjadi satu. Cikal bakalnya menjadi adalah Yellow Pages of ekonomi kreatif di Indonesia. Karena di luar sana, nggak usah di luar negeri dah, di Indonesia aja banyak yang nggak tahu loh brandsnya itu ada apa saja.
Dan Indonesia itu sebuah market yang sangat amat besar sekali. Tadi siang di sini nih kita ketemu dengan 14 brands lokal. Saya nanya ke Bu Atika sama Bu Vero, pernah lihat gak brands-brands ini? Kebanyakan belum. Berarti apa? Dua sisi nih, kita tak kenal maka tak sayang, harus saling berkenalan. Jadi kita bertiga langsung komit, saya juga belum lihat, kita bertiga langsung komit. Yuk let's do this more regularly supaya brands-brands lokal itu bisa keangkat semuanya. Tapi gimana bisa keangkat ya? Gak perlu kenal langsung sama saya, Ekraf Han aja masuk dulu. Gitu loh. Itu satu kan. Kedua, dari masing-masing yang di daerah, kemarin tuh ada launching yang namanya city branding. Nah, setiap kota bisa inspired by each other, but find your own uniqueness. Kota Jakarta uniqueness-nya itu apa? Bandung uniqueness-nya apa? Jangan satu kota muncul bagusnya dengan si A, semua kota mau copy paste. Iya. Kita jadinya shopping mall sebagai negara kan. Ketiga adalah kita kembangkan talenta-talenta secara spesifik. Jadi secara spesifik itu apa? Kalau Pak Presiden mengatakan hilirisasi, hulu ke hilir, kita juga mempersiapkan bukan hanya industrinya. Karena kalau investor masuk, tapi kita sebagai talenta tidak siap untuk menopang itu, opsi apa yang mereka punya selain paruh robot? We are not giving them options, right? Jadi kita sebagai talenta kita juga harus siapkan di sini. Dan ini steps by stepsnya towards focus not only on incubation, focus on monetizations, commercializations. Karena menurut saya incubations, pemerintah mungkin nggak tahu secara spesifik seorang artis mau dibaguskan seperti apa. Atau kita tukang makan, kita bukan tukang masak. Betul, gitu. betul. Yang pejuang kuliner pasti lebih tahu masak daripada kita. Tapi yang kita bisa lakukan apa? Pemasaran, packagingnya seperti apa, cara mencapai ke pasar gimana. Kedua adalah distribusi, itulah fokus dari ekonomi kreatif. Jadi we need every Bappedas, every pemerintah daerah, every ASN's help to care and dig deeper dari setiap orang. Jangan paksain UMKM naik kelas kalau mereka tidak mau naik kelas, dan it is okay not to naik kelas karena setiap orang beda-beda. Saya pengennya I'm happy with this. Apakah itu salah? Tidak, jangan dipaksa. Nanti yang paksa mereka nggak happy. Ya. Baru ngerti juga sih sebenarnya kayak gitu karena ya itu kadang-kadang saya juga bingung jadi pegangan pemerintah. Mbak, pegangan. Aduh, tolong pegangin dong. Pemerintah provinsi atau pemerintah local government tuh harusnya ngapain gitu. Warga kita banyak sekali, ya anggaran toh juga ada sebenarnya tapi kan bagaimana supaya anggaran yang kita alokasikan itu benar-benar bisa berdaya dan memberikan hasil yang bagus gitu. Tapi kemudian Ibu juga bilang ini bukan soal dorong UMKM naik kelas, bukan itu juga tujuannya karena ya nggak juga semuanya harus kayak gitu kan ya. Tapi berarti jangan-jangan memang butuh juga satu alokasi atau fokus tersendiri untuk menguatkan data kita sebagai pemerintah lokal kali. Mungkin itu karena kita lebih dekat dengan masyarakatnya jadi di situ kita juga bisa ambil part lebih nyata mungkin dibandingkan dengan pemerintah pusat. Jadi kita bisa lebih sinergis, benar nggak Bu kira-kira? Betul sekali, kita siap untuk API Connect kalau perlu platformnya untuk the back end, untuk data collections kita siap untuk sharing ke pemerintah daerah manapun juga. Tinggal connectkan kita, jadi kita ada national dashboard. Jangan kita boleh bermimpi setinggi langit tapi ingat langkahnya harus jalan juga. Maka dari itu ya kita lari aja lah secepat mungkin lah ya. Yang mau siap untuk API Connect, tapi remember big data, kalau static data artinya adalah data yang dikoleksi setahun yang lalu, 2-5 tahun yang lalu, itu nggak valid, apalagi di dunia sekarang. As much as possible we need to aim for live data. Waduh saya udah diingetin nih, kayaknya kita boleh lanjut ke minta pertanyaan dari teman-teman di audiens ya. 3 kali ya, langsung saja. Dari yang belakang dulu ya Kak, boleh ya? Kayaknya silakan Bapak yang baju hitam kacamata. Yang di belakangnya lagi Mas, yang di belakangan. Ya, terima kasih Kak Tona. Perkenalkan nama saya Rio, saya dari Jogja, kebetulan kerja di Jakarta. Saya mau tanya sama Kak Irene. Irene, sorry. Anyway, soal kita pemerintah mau menggandeng ekonomi kreatif gitu. Tapi banyak kayaknya PR di negara ini gitu soal
mau mengkreatifkan sesuatu gitu, misalnya banyak anak di Indonesia yang susah untuk mau bermimpi gitu, misalkan mereka takut lalu kemudian bahwa mirisnya orang tua juga apa ya kayak susah untuk menghalangi mimpi anak gitu ya. Jadi kayak misalkan contoh anak bermain bola gitu ikut SSB, tapi orang tuanya bilang kamu ngapain main bola, mau jadi apa, mau makan apa besok gitu ya. Nah atau contoh orang mau ngeband misalkan, mau buat lagu gitu, tapi orang tua menghalangi gitu, kamu ngapain buat lagu gitu, mau makan dari apa gitu, mau ngamen gitu kamu ya kayak gitu. Nah mungkin itu juga bisa jadi PR sebagai Kementerian Ekonomi Kreatif gitu. Nah bagaimana cara Ibu sebagai Wakil Menteri Ekonomi Kreatif menjawab tantangan itu gitu, bahwa banyak anak mau mengimajinasikan sesuatu itu aja susah gitu ya. Mungkin gitu aja, terima kasih. Oke, terima kasih Mas Rio dari Jogja yang kerjanya di Jakarta. Boleh saya terima dulu pertanyaannya ya, nanti di itu siapa tahu ada yang bisa gabung ya, lanjut jawabannya. Oke, mungkin banyak banget nih pertanyaan. Nah, kakak mau pilih atau saya pilih? Takut ya? Saya sebenarnya juga takut. Oke, Mbak yang pakai bando, boleh ya. Terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Intan dari Semarang dan lagi kerja di Jakarta juga. Untuk Ibu Airin, saya ingin bertanya tentang ekonomi kreatif, di mana tadi saya mendengar bahwa pemerintah sendiri itu sangat semangat gitu ya untuk mendukung ekonomi kreatif di Indonesia ini. Tapi kalau misalnya kita lihat apa yang terjadi sekarang ini, adanya produk-produk dari luar negeri, khususnya Cina gitu ya, kelihatannya mulai mengintervensi perkembangan ekonomi kreatif gitu ya di Indonesia. Nah, pertanyaan saya sebenarnya ada dua. Apakah Ibu sendiri tuh ada saran bagi para pemeran UMKM ini, bagaimana kita bisa tetap unggul dibandingkan mereka dan juga menang secara kompetisi baik itu harga maupun inovasinya. Lalu yang kedua, bagaimana peran pemerintah untuk ya tetap mendukung UMKM ini untuk maju. Begitu aja, terima kasih. Oke, thank you. Terakhir satu lagi. Aduh, kalau yang di depan saya sebenarnya agak takut tapi udah bergerak-gerak terus nih. Silakan Bu kalau gitu Bu. Ya maaf ya Mas, nggak apa-apa ya. Nanti kalau udah masih waktunya kita buka lagi. Terima kasih atas kesempatannya Ibu Tona dan Ibu Airin. Perkenalkan saya Alisa, saya seorang mahasiswa dari kampus yang pas di depan Tugu Tani. Jadi saya ambil konsentrasi entrepreneurship. Terus habis itu saya tertarik banget sama materi ini. Kenapa? Karena saya adalah salah satu yang berkesempatan untuk memenangkan kompetisi entrepreneurial skala nasional. Nah, bukan hanya saya saja, tapi banyak teman-teman yang lainnya. Terus habis itu produk-produknya tuh sangat-sangat insightful. Bahkan saat kami dikirim ke suatu kota di Sulawesi, itu luar biasa banyak sekali yang menurut kami nggak kepikiran di umur-umur kami yang segini mungkin ya. Terus habis itu kok kayaknya sayang banget ya kalau misalkan ini tuh nggak di one step ahead gitu. Terus tadi kepikiran sama apa yang Ibu Airin bilang, kalau misalkan ada Ekraf Han, itu Ibu ya. Nah itu kalau misalkan atau ada hal lainnya yang bisa kami sebagai mahasiswa integrasikan atau kolaborasi tapi secara hub gitu ya misalkan, itu kami bisa berkolaborasi dalam bentuk apa. Dan kalau misalkan kami bisa bersinergi dengan pemerintah atau pihak kolaborator lainnya, itu supaya kami bisa sesuai tepat sasaran itu baiknya seperti apa. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih.
Saya akan persilahkan Kakak Irin untuk menjawab. Mungkin dari yang pertama saja ya, dari Mas Rio menanyakan tentang supaya anak tuh nggak merasa dihalang-halangi, instead malah di-encourage walaupun betapa anehnya itu terdengar di kupingnya si orang tua gitu ya. Oke, silahkan Ibu. Kalau itu saya jadi teringat Mas, pas waktu ini more than 10 years ago sih, sampai sekarang masih relevan. Di Taman Ismail Marzuki, library-nya, perpustakaannya sebelum direnovasi. Kita membawa satu bus anak-anak panti asuhan untuk ke sini. Kita bikin satu catwalk di perpustakaan ini. Dan di catwalk itu kita semuanya di samping untuk cheering. Dan anak-anak itu kita minta untuk jalan dan meneriakkan, saya mau menjadi dokter, saya mau jadi pengusaha atau apapun juga itu, right? Itu luar biasa susah. Biasa susah. Luar biasa susah karena anaknya one step di cheer mundur. Oke. Gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin bukan mulai dari anak. Tapi orang tua, saya yakin kita sini semua disuruh teriakin aja gak berani. Right? Karena merasa aduh nanti malu, nanti gangguin, diceng-cengin gitu loh. Yeah. Mungkin mulai dari kita dulu Mas. Yang sebagai dewasanya untuk menunjukkan lead as an example, right? Be an adult, be that example. Karena saya yakin di sini saja, ruangan sini saja, baik yang di atas ataupun yang di bawah, itu banyak mimpi-mimpi yang terkubur. Is it too late to restart? It's not. The question is, you handle the start button. Do you want to do it? And how bad do you want it? Because if you want it bad enough, you'll make sure it happens. Mulai dari kita dulu, yang paling gampang ya kalau nggak mau jalan dulu dari catwalk, mulai dari sosmed aja dulu loh. Saya baru dari sesi ini, saya mau mengatakan kepada dunia, saya mau, mimpi saya adalah ini. Try that. And then tag your friends, jadi ini menjadi sebuah movement. Dan kedua, saya menggandeng Bu Vero. Dan Bu Atika. Bu Vero, karena kenapa? Ini perlindungan ibu dan anak. Banyak sekali ibu-ibu yang dilindungi oleh Bu Vero, yang suaranya di silence. Right? Dengan kondisi, saya adalah seorang ibu rumah tangga. Saya hanyalah seorang istri di rumah. So what? Does it mean your voice doesn't matter? Of course not, it does matter. Maka dari itu kita pas waktu hari anak ya, hari anak nasional ya Bu Vero ya. Kita mau mengadakan satu campaign juga, bukan menyuarakan mimpi tapi to speak up on the violence that they experience. Itu dengan Bu Vero kolaborasinya, dengan momen-momen lain kita masih jalan. Dengan Bu Atika, Bu Atika penguasa Jakarta, right? Punya banyak sekali wadah-wadah di mana-mana. Kita perlu lebih banyak lagi wadah-wadah catwalk seperti itu supaya orang-orang bisa mengekspresikan. Ekonomi kreatif is all about expression of thoughts. It's a passionate business. Dan awal-awal kita malu untuk mengekonomikan hal tersebut karena orang tua kita mengatakan mau jadi apa kamu nak. Kedepannya sekarang kita menerima duit, apakah ini karya saya worthy untuk menerima duit? Ini yang mau kita hancurkan stigma ini. Maka Bu Atika menyiapkan tempat-tempat supaya bisa menjadi marketplace, panggung-panggung supaya semua orang bisa ngelihat dan dilihat oleh dunia. Pada saat when you get the stage, remember, bring your parents. Because mereka itu bukan mau menyetop langkahmu karena mereka tahu hidup itu susahnya seperti apa. They are trying to protect you. But show them your world in your own way. Pada saat kamu menerima panggung, bawa orang tua kamu, let them be proud of you. Not to prove them wrong, but to show them what is the new world, what is your world. Kita anak Jakarta itu bareng-bareng. Oke, ini menggugah banget loh dan I really like how you really believe from your heart the power of collaboration ya. Dari tadi kan banyak sekali yang Kak Airin ceritakan tuh karena saya begini dengan si ini dan itu masing-masing sebenarnya bukan menjadi kompetisi, instead malah menjadi one whole movement. You said about movement, right? Nah, mungkin kalau gitu kita bisa jump ke pertanyaan yang ketiga karena tadi Kak Alisa menanyakan bagaimana kolaborasi yang bisa dibikin antara mahasiswa dengan pemerintah karena kebetulan juga memang bergeraknya di jurusan entrepreneurial ya. Silahkan Kak. Mahasiswa itu paling penting sih buat kita karena semangatnya itu masih untouched by the harshness of the workforce kan. Sebelum menjadi budak korporat kalau saya mengutip dari stiker yang dijual di sebelah dan dibeli budak korporat kan. Jadi
di seluruh Indonesia ada yang namanya desa kreatif, ada yang namanya desa wisata, ada yang namanya kampung devisa, ada banyak tempat-tempat yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Maybe it doesn't look cool gitu loh. Kenapa? Karena we are the government, right? The government, what we focus on is policy making. Not many provinces can be as cool as Ibu Atika yang bisa membuat ini seperti TED Talk show gitu toh. Tapi dengan melihat ini saya yakin banyak sekali provinsi-provinsi lain yang terinspirasi. Nah kita sebagai penggerak ekonomi kreatif terutama di daerah, anak-anak di kampus, anak-anak mahasiswa itu adalah our perpanjangan tangan dari segi gimana sih show other people what you could do. Dan coba ngobrol dengan government-government yang ada di setempat, pergunakan lokasi-lokasi itu menjadi tempat atau wadah untuk berkreasi. Dan hadirkanlah konten-konten yang ada, karena government bisa menyiapkan platform atau tempat yang ada, tapi tidak bisa menyiapkan konten sesuai dengan masanya, right? Jadi ini membutuhkan bantuan dari teman-teman di kampus, teman-teman di sekolah, teman-teman di komunitas, untuk ayo kita bersatu. This is grassroots movement. Dan Indonesia 280 juta orang, we need the grassroots movements to move this into Indonesia emas. Banyak kok yang sudah ada. Let's find more information dan bantu saya untuk merubah mindset teman-teman yang ada di mana-mana on the grassroots level. Karena cuma 3 hal untuk Indonesia bisa sukses. Satu adalah mindset shift untuk yang nggak bisa menjadi bisa dan pergunakan waktu dengan sangat efisien dan baik menjadikan sesuatu yang produktif. Love ourselves, love our nations, that's what we have. Mulai dari sana aja tuh, itu the mindset shift. Kedua adalah entrepreneurship. Because entrepreneurship bukan berarti kita harus punya usaha sendiri. Makanya ada satu term namanya intrapreneurship. Itu apa sih? Kita ada sense of belonging. Bahwa kita memiliki a part of this. Be proud of your job. You have the job, that is yours. Be proud of it. Jadi apapun yang dihasilkan dari pekerjaan kamu, have that pride. Do your best at it, even when no one is looking. Itu that pride gitu. Itu adalah dari entrepreneurship kan. Grit-nya juga di-build. Let's build that together. The third and most important thing as well is financial management. When we talk about financial management, nggak usah muluk-muluk dulu. Personal finances. Kita mendapatkan berapa, kita spendingnya berapa. Jangan lebih besar pasak daripada tiang. We have to manage that. Kenapa? Karena money is your blood flows. I'm a credit analyst. I started my career as a credit analyst. Dari financial data, balance sheet dan income statement, terutama cash flow statement sebuah company, saya bisa menggambarkan manajemennya seperti apa, foundersnya seperti apa dengan kata-kata dan sifatnya seperti apa. Sama seperti personal financing kita masing-masing. Dengan kita melakukan 3 hal ini sebagai yang mendasar, saya yakin Indonesia maju dengan nggak usah nunggu sampai 2045. In 5 years we can do this. Oke, ini pasti Mbak Alisa senang banget nih, soalnya wamennya sangat entusiastik ya, dan ternyata memang terbuka sekali sebenarnya jalannya untuk kolaborasi antara mahasiswa dan juga pemerintah. Nah, that leads us to the Mbak Intan yang dari Semarang tapi kerjanya di Jakarta, karena tadi juga dia mulai dengan mengapresiasi pemerintah nih semangat gitu. Cuman dia merasa bahwa produk dari luar, tadi disebut dari Cina misalnya, intervensinya cukup deras juga. Maka ada kekhawatiran gimana sih pelaku UMKM ini bisa menang, competitiveness-nya bagaimana, kemudian harganya juga takutnya kalah bersaing, dan pemerintah bagaimana supaya bisa mendukung hal tersebut. Jangan main di perang harga, perang values kalau mau. Kenapa? Karena Indonesia, we are very good in personalizations. Jadi kalau bisa kita ngelihat shifting dari market needs ya. Market sekarang demand-nya mungkin di Indonesia adalah murah langsung laku. But just notice that itu sekarang udah mulai shifting. Kita nggak mau sesuatu yang normal gitu, yang mainstream kan. Kalau misalnya ini di personalize pasti laku, yang limited edition pasti laku, right? Sell the story, learn how to do storytelling. Daripada kita ngelihat, waduh ini masuk terus, ini mau kita apain ya? If we continue to do the same thing and expect a different results, then that might not be very wise kan. Itu bukan saya yang ngomong, itu Einstein, right? So
if we are doing the same thing over and over again, dan ini udah bertahun-tahun kan, dari China dengan barang-barang yang speknya mungkin tidak terlalu bagus, tapi barangnya sangat murah, masuk ke Indonesia. Kita menganalisa beberapa hal, right? Satu, apakah USP-nya kita apa sebagai pemilik produk itu, regardless UMKM ataupun konglomerat ya. Ini gerusan ini terjadi di semuanya gitu loh. USP-nya kita apa? Give your customer a reason why they must choose you. And most of the time it's not about spec. Most of the time it's about the story behind it, right? So, bisa kasih contoh sedikit Bu, what do you mean by the story behind the product itself? Such as bagaimana? Mungkin teman-teman bisa lebih kebayang nih. kenapa orang sekarang mulai membeli sustainable products? Because they care about climate change and they pay a premium for it, ya kan? Nah, if your products is about sustainability, tell that story. Karena banyak banget yang nggak tell that story. Even brands gede ya, yang sudah mendunia, itu saya nggak bisa mention brands, but it's a coffee brand, itu datang ke kantor kita ngomongin soal impact yang sudah mereka lakukan. And I'm like, how come you never publish or tell anyone about this? Oh, because we've been doing it since the beginning. Well, yeah, but nobody knows. Itu brand yang sudah mendunia loh. And I'm sure that if they go, and it's more difficult for a giant to move kan. Jadi for all of us dengan kekuatan-kekuatan kecil kita, kalau kita mulai dengan storytelling, it will help. Kedua adalah jangan hanya melirik pasar Indonesia, lirik pasar-pasar global. Caranya gimana? Satu, pakai Shopify. Shopify activate untuk delivery yang keluar. Contohnya ada gak? Ada. Coba lihat Machine 56, M56, mereka jualannya jaket, cyberpunk, dan mereka jualnya headgear, kayak helm gitu, tapi juga nggak bisa dipakai buat motoran sih. Tapi dia headgears, 90% of their market is from US. Milk and Mocha, mungkin teman-teman nggak tahu Milk and Mocha itu digital assets, stiker-stiker gitu yang sering dipakai sama kita. Satunya teddy bear warna putih, satunya warna brown. The majority of their market is in Canada. Dan itu produksi di mana? Indonesia. Okay. And then the third one is learn the marketplaces, learn how to analyze data. Jadi pakailah Google Analytics, right? Use the time to properly gitu loh. Pakai Google Analytics untuk melihat tren-tren di luar itu apa. Dan belajar marketplaces mereka. Mau ke Jepang, jangan Tokopedia, nggak ada di sana. Rakuten, right? Okay. Mau ke US, belajarin Amazon. Karena mereka bisa global shipping deliveries. Learn how the others play the game. Why? Because nggak bisa dipungkirin, average basket size-nya mereka, spending power-nya mereka, itu lebih besar daripada Indonesia. Jangan main perang harga. Indonesia, ada gak yang bisa kita pertahankan di Indonesia? Banyak sebenarnya, but know your market properly. Know your market properly. Bukan berarti yang harganya segini, saya mau naikin harganya ke atas. No, it's about brand building kan. Segmentasi pasar itu sangat penting gitu loh. And back to the beginning, why does your customer need to choose you? If you can't answer that, your customer won't be able to choose. Oke, jadi harus tahu dulu nih sebenarnya, percaya diri juga produk kita bagus, dan kenapa sih orang mau beli produk kita kan? Kalau kita aja yang jualnya nggak yakin juga, ya udah sih, mau kemana kan gitu. Kita masih punya waktu buat satu pertanyaan lagi atau sudah selesai? Udah ya? Ya aduh ternyata. Waktu juga yang memisahkan kita teman-teman, jadi saya bukan akan menyimpulkan tapi saya pick aja ya beberapa. Boleh, silakan Bu. Mungkin nanti kalau yang belum ikutan social media aircraft.ri atau bisa ikutan social medianya or social media, karena aku dengan Bu Vero membuat Tika juga bakal banyak collab post. We will open some sessions for question and answer. So at least if you have questions you can type it there. Then we'll pick the questions and we'll answer it once a week perhaps ya. Alright, ya. Then we have a gift. Ya, come. Ada bocoran giftnya apa? Oh udah di sini. Ini gift-nya terima kasih. Yang pertama pasti buat Mbak, terus sisanya silahkan boleh dibagikan kepada penonton. Oke, habis ini ya kalau gitu ya Bu ya. Terima kasih ini buat teman-teman yang mungkin yang tadi bertanya bisa kita kasih dulu, sama yang masih sebenarnya punya pengen pertanyaan tapi belum dapat ya. Oke. Di akhir Bu, karena saya sebagai moderator emang diminta untuk menyimpulkan, tapi rasanya pembicaraan kali ini dagingnya banyak sekali. Kalau anak-anak sekarang bilang ini daging semua gitu kan. Saya ambil saja ya beberapa kalimat-kalimat Ibu yang tadi mungkin bisa kita ingat terus. Yang pertama, saya bangga banget Ibu sudah menyebutkan bahwa Jakarta ternyata salah satu kota yang memiliki kebesaran hati untuk berkolaborasi, and that is a good thing. That is actually our superpower as a city.
So berbanggalah kita semua warga Jakarta, baik pemerintah, warga dan semuanya. Iya. Dan yang kedua tadi, aduh tunggu dulu ya. Oke. Kakak Airin juga bilang tadi untuk mengatasi keraguan, ketakutan, kebingungan. Ternyata when we analyze too much, maka we become paralyzed. Jangan terlalu overthinking juga ya nggak apa-apa, ambil aja chance-nya. Ini sudah terbukti ketika beliau waktu itu mengambil langkah untuk menjalin network dengan investor, ternyata jadi juga walaupun sebenarnya what if-nya harusnya sebenarnya dulu cukup banyak ya. What if this, tapi ya maju aja gitu kan ya. Nyemplung aja tadi. Nah itu juga tadi disebutkan please have the courage to step up. Tapi sekaligus juga harus selalu mau belajar. Humility itu harus selalu ada. Nah tadi juga kita sebagai pemerintah provinsi punya kelebihan kita itu dekat dengan masyarakat sehingga please kita yang bisa menerima masyarakat. Warganya ada di depan kita. Dan juga pastikan setiap kota itu memiliki city branding, cari our own uniqueness. Antar kota bukannya menjadi saling bersaing, tapi justru sinergis dengan masing-masing keunikan tersebut. Lalu kota juga harus mampu cari cara untuk mengembangkan talent-talent dan juga memperkuat data supaya kita tahu persis kita mau alokasikan kemana dan itu semuanya akan berdaya guna nantinya. Kemudian terakhir, give the story to your product. Tadi dikasih contoh misalnya, suatu produk tuh dia tuh mendukung sustainability loh. Nah jadi si pembelinya juga, saya berkontribusi toh terhadap environment dan seterusnya. Jangan hanya fokus pada pasar Indonesia, beranilah melangkah keluar dan juga please do your analysis on the market. Ada banyak Google Analytics dan seterusnya dan itu harus dimanfaatkan. Mungkin itu beberapa hal yang tadi kita bisa bicarakan selama 1 jam. Terakhir mungkin Kak Airin kalau boleh closing statement, a minute untuk menegaskan lagi dan memberikan pesan supaya kita keluar dari sini benar-benar teringat yang Kak Airin sampaikan. Silahkan. Tadi pagi atau kemarin Iran baru diserang kan. So we have to be realistic. Di mana dunia sedang tidak baik-baik. Tapi positioningnya Indonesia mau baik-baik atau tidak baik-baik ada di tangan kita semua. Dan saya pengen mengajak teman-teman dan saya yakin Indonesia ini dari segi nature, dari segi people, resources, we are blessed beyond blessed. Let us not take it for granted. It need all of us to put our hands together, menyatukan, menyelaraskan langkah kaki supaya kita march together towards Indonesia Emas. Government cannot do this ourselves. We all must work together as one voice. Indonesia Emas, please do not doubt it anymore. The more we doubt it, the slower our pace will be. Right now, it might seem difficult, but I believe if we combine all these forces together, we can. The question to you is, do you want to wait or do you want to start and join the movement now and create the impact as soon as possible? Thank you. Tepuk tangan paling meriah buat the amazing Kakak Airin Umar. Lebih meriah lagi dong, ini udah mau selesai soalnya sessionnya. Oke, terima kasih banyak atas perhatian dan juga partisipasi dari teman-teman semua pada sesi ini. Sayang waktunya sedikit sekali, tapi nanti Kak Airin sudah membuka, ada lagi lewat berbagai platform, bisa ditanyakan and she's very reachable. Jadi terima kasih, mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya Tona Hutauruk, ya. Dan habis ini boleh ke saya, boleh ke panitia untuk beberapa gift yang dikasih oleh Kakak Airin. Iya. Oke, saya kembalikan ke MC. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Airin, Ibu Tona, kita mohon untuk tetap di atas panggung. Tempat untuk penyerahan cindera mata. Boleh kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Ibu Airin dan juga Ibu Tona. Ibu mohon izin untuk tetap di atas panggung. Karena selanjutnya Nonanya tadi setelah kita mendengarkan begitu banyak insight. Betul. Dan kita ucapkan apresiasi sekali lagi dan semoga sukses Ibu menjalankan tugasnya. Semoga juga memberikan dampak tentunya untuk UMKM dan juga perekonomian. Ibu Airin mohon izin. Mohon izin Ibu, setelah ini ada sesi untuk pemberian cindera mata kepada moderator dan juga kepada narasumber. Kami undang kepada Ibu Atika, Kepala Bapeda DKI Jakarta untuk dapat memberikan langsung cindera mata kepada Ibu Airin dan juga Ibu Tona. Mohon izin. Iya, kita abadikan momen ini, Ibu.
Kalau perlu saksi Bu Vero tuh. Oh ya, baik kita undang juga Kami Ibu undang kepada Ibu Vero Bu. kami. Jadi saksi. Untuk kita ramaikan, Silahkan. kita berikan aplaus untuk Ibu Vero dan kita undang juga ke atas panggung. Jadi luar biasa forum ini diisi oleh perempuan-perempuan hebat Luar biasa pada sore ya. hari ini. Woman empower Woman woman. empowerment dan banyak sekali insight-insight yang tadi kita sama-sama. Luar biasa sekali pastinya. Nadanya. Banyak sekali tadi ya dengerin dari belakang panggung. Wah insight Benar. dan juga ilmu barunya banyak sekali Iya. didapatkan ya. Tadi di awal itu menarik sekali nonanya. Harus pede, jangan minder. Bahwa produk kita bisa go global. Oke, kami persilakan untuk Ibu Vera dan juga Ibu Atika memberikan cedera mata ya kepada Ibu Irene dan juga Ibu Tona di Baik. sesi talk show kedua pada sore hari ini Yes. dan juga dipersilakan untuk dapat mengabadikan momen spesial kali ini. Mohon izin Ibu dan juga teman-teman sesi dokumentasi dipersilakan. Oke, kita bantu hitung. 1, 2, 3. 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Dan juga berfoto dengan audiens ya, mohon izin Ibu, jadi wifi aja. Jadi ngadepnya ke audiens, nanti teman-teman dokumentasi bisa dari depan ya. Nanti diabadikan bersama audiens teman-teman pada sesi talk show kedua Yes, sore hari ini ya. seru banget. Silahkan Ya. Ibu, ya. Di depan. Ya di atas panggung Ibu. Di atas Ya, panggung, Ibu. Tetap di atas panggung, mohon izin Ibu. Kemudian juga mungkin untuk lampu audiens bisa dibantu untuk dinyalakan karena kita ingin Oke. memotret ya Teman-teman, wajah-wajah. kalau misalkan mau maju ke depan dipersilahkan ya. Kita berfoto bersama. Iya. Boleh, kita merapat, kita Biar bagikan mendekat. semangat. Betul ya. Nanti siapkan pose terbaiknya Pose ya. terbaik di Jakarta Future Festival 2025 tentunya. Boleh? Oke. Teman-teman, Mas, Mbak, kakak-kakak, 3, ibu-ibu. 2, 1. Boleh teman-teman yang masih mau bergabung? Yuk kita maju dulu ke depan untuk berfoto bersama. Luar biasa ini semangatnya meningkat setelah sesi ini. Lagi, Salam salam kreatif. kreatif. Oke. Lagi Sekali Ibu? lagi. Oke. Oke. Terima Oke, terima kasih kasih, Ibu dan juga teman-teman Bapak Ibu semuanya. Wow. Wow, nonanya. Sesi yang luar biasa sekali. Luar biasa. Dan tentunya kita juga ingin mengucapkan terima kasih atas sponsor. Siap. Siap, Bu Tona. Ya. Oke. Jadi ada souvenir ataupun juga cendera mata buat teman-teman yang tadi nanya. Dan kita sekali lagi ingin mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang ikut mendukung acara Jakarta Future Festival tahun 2025. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada Bank DKI. PT Pembangunan Jaya. PT Bali Towerindo Sentra Tbk. PT Grab Teknologi Indonesia. PAM Jaya. PT Jakarta Industrial Estate Pulau Gadung Persero. PT Transportasi Jakarta. PT Food Station Cipinang Jaya. Perumda Dharma Jaya. PT Multi Citra Purnama Kognitif. PT VKTR Teknologi Mobilitas. Perumda Paljaya. Perumda Pasar Jaya. PT Kawasan Berikat Nusantara. PT Jamkrida Jakarta. Perumda Pembangunan Sarana Jaya. PT Pembangunan Jaya Ancol. Dan juga PT Segar Nusantara Sun Pride. Serta PT LRT Jakarta. Pastinya untuk para sponsor kami ucapkan terima kasih kesuksesan acara hari Siap, ini. luar biasa. Pastinya semuanya karena dukungan. Betul. Dan juga kontribusi dari sponsor-sponsor yang Betul, telah dan nonanya bergabung setelah ini ya. juga masih akan ada acara. Dan seru-seruan bersama, jadi jangan lupa untuk kembali lagi ke Future Stage malam ini. Kita akan nyanyi-nyanyi tentunya dengan salah satu musisi terbaik di Indonesia. Oke, nanti kita akan mulai lagi ya. Ya. Bang Abro juga teman-teman Bapak Ibu ada sesi performance dari Chandra Darusman di Yeay. pukul 8 malam nanti. Betul. Jadi nanti balik lagi ya Bapak Ibu teman-teman ya di Betul. panggung The Future Stage Betul. ya. Termasuk juga besok akan ada event lagi yang gak kalah serunya. Nanti bisa lihat update-nya di Instagram. Tapi sebelum kita tutup boleh gak kita jargon sedikit nanya tadi? Boleh. Ya kan? Gimana tuh Bang Abo? Kalau saya bilang Jakarta Future Festival, jawabannya adalah collaborate to elevate. Collaborate to elevate Oke, ya. kita coba ya. Oke. Jakarta Future Festival, Collaborate to elevate.
Dan untuk itu saya Bang Abror. Saya Anya, nanti kita ketemu lagi di jam 8 untuk sesi performance ya. Oke, dan juga untuk teman-teman ya yang mau cedera mata nih tadi ya dari Ibu Airin. Untuk yang penanya tadi juga silahkan bisa ambil di panitia ya. Bapak Ibu, lucu banget ya tadi stikernya ya. Bener. Ini bisa jadi identitas seru banget bahwa udah pernah nanya di sini dan juga udah ketemu Bu Airin dan Bu Tona tadi. Kita ketemu lagi ya teman-teman ya di jam 8 malam nanti. Siap, saya Bang Abror sekali lagi. Saya Non Anya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta shines with dreams so bright.